Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi sistem informasi manajemen yaitu mengenai perancangan sistem informasi perusahaan. Silakan menyaksikan. Presentasi ini disusun oleh Bunga Kayana Suci, Rintani Orchid Faraila, Yisril Luarwan, dan Syarifatul Hula. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian arsitektur. Arsitektur tidak hanya terbatas pada pengertian umum yang berhubungan konstruksi fisik, tetapi juga pada konteks bisnis dan arsitektur untuk rekayasa perangkat lunak. Berikut beberapa pengertian yang berhubungan dengan arsitektur. 1. Arsitektur atau yang dalam bahasa Inggris arsitektur merupakan komponen-komponen sebuah sistem yang terdiri dari jaringan, perangkat keras dan lunak yang distrukturkan. 2. Arsitektur merupakan rancangan keseluruhan jenis konstruksi baik fisik maupun konteks nyata atau maya. 3. Arsitektur adalah struktur atau gambaran terstruktur dari tiap aktivitas. 4. Menurut IEEE, arsitektur adalah pengorganisasian yang fundamental dari suatu sistem yang terdiri dari komponen, relasi yang terjadi dengan lingkungannya, serta prinsip yang digunakan sebagai petunjuk dalam desain dan evolusinya. 5. Arsitektur adalah perancangan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar dari bagian atau komponen yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Arsitektur juga dapat diartikan sebagai konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya yang terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangannya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar, seperti gambaran struktur organisasi, proses bisnis, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknik. Dari pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa arsitektur pada dasarnya menggambarkan bentuk konstruksi sistem yang diwujudkan dalam sebuah model atau cetak biru yang dilihat dari beberapa sudut pandang. Di dalam arsitektur ini, seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur beserta dampaknya kepada semua stakeholder terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Stakeholder sendiri adalah seorang individu atau kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam pertimbangan sebuah sistem. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah pengertian enterprise. Enterprise dapat diartikan sebagai organisasi atau badan lintas organisasi yang mendukung lingkup bisnis dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, enterprise dapat diartikan sebagai tiap kumpulan organisasi yang memiliki beberapa tujuan atau prinsip umum, dan garing atau suatu garis dasar. Dalam pengertian ini enterprise dapat berupa keseluruhan korporasi, divisi dari suatu korporasi, organisasi pemerintah, departemen tunggal, atau suatu jaringan organisasi dengan geografis yang berbeda yang dikaitkan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa enterprise bukan hanya perusahaan atau company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi juga bisa berupa organisasi non-profit atau nirlaba seperti pemerintah, institusi pendidikan ataupun organisasi amal. Arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi disebut juga dengan istilah arsitektur teknologi informasi. Arsitektur sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Arsitektur ini berguna sebagai penuntun bagi operasi sekarang atau menjadi cetak biru atau blueprint untuk arahan di masa yang akan datang. Tujuannya adalah agar divisi teknologi informasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis strategis organisasi. Oleh karenanya, arsitektur informasi memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem informasi, dan teknologi pendukungnya. Menurut Laudon dan Laudon, arsitektur informasi adalah bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang telah dipilih. Sedangkan menurut Zoas, arsitektur informasi adalah desain sistem komputer secara keseluruhan termasuk sistem jaringan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi yang spesifik. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah 3 macam arsitektur sistem informasi. Yang pertama yaitu, arsitektur tersentralisasi atau centralized, merupakan suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara terpusat. Arsitektur terpusat sudah dikenal sejak tahun 1960-an dengan mainframe sebagai sentralnya. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang digunakan untuk menangani data yang berukuran besar, dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan kecepatan yang sangat baik dan melibatkan jutaan transaksi.
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dominasi mainframe pada lingkungan dengan komputasi terpusat menjadi berkurang karena kehadiran mini komputer dan mikrokomputer atau disebut PC atau personal komputer yang berkemampuan lebih kecil tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Contoh ilustrasi dari arsitektur ini dapat Anda lihat di layar. Yang kedua yaitu arsitektur terdistribusi atau desentralisasi. Adalah suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi, atau biasa disebut sebagai komputer tersebar, sebagai sistem yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu melakukan pemrosesan serupa secara mandiri dan bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Contoh ilustrasi dari arsitektur ini dapat Anda lihat di layar. Dalam arsitektur terdistribusi ini, Anda dapat melihat sistem pemrosesan terdistribusi berdasarkan area fungsional yang tertera di layar. Arsitektur terdistribusi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan seperti yang dapat Anda lihat di tabel. Kelebihan arsitektur ini adalah penghematan biaya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakai dan kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Sementara kekurangan dari arsitektur ini adalah memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer. Ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras. Kemubaziran dalam tugas dan standarisasi dapat tidak tercapai. Dan yang terakhir yaitu arsitektur client server. Arsitektur client server adalah suatu proses pelayanan informasi yang database utamanya dikelola server, sedangkan proses analisis lebih lanjut dilakukan oleh klien. Dewasa ini konektivitas antara berbagai macam komputer sudah sangat tinggi. Beragam komputer dari produsen yang bermacam-macam bisa saling berinteraksi. Perkembangan ini disusul oleh kemudahan perangkat lunak untuk saling berinteraksi pula. Klien sendiri adalah sembarang sistem atau proses yang melakukan sesuatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah data diterima, klien akan segera melakukan pemrosesan. Model komputasi yang berbasis klien server mulai banyak digunakan pada sistem informasi. Dengan menggunakan arsitektur ini, sistem informasi dapat dibangun dengan menggunakan perangkat lunak dari bermacam vendor. Ilustrasi dari arsitektur ini dapat Anda lihat di layar. Keuntungan dari arsitektur klien server ini dapat Anda lihat di tabel. Fitur jaringan mesin-mesin yang kecil tetapi berdaya guna. Memberikan keuntungan di mana jika sebuah mesin macet, bisnis tetap dapat berjalan. Fitur kumpulan komputer dengan ribuan MIPS atau million instruction per second, memberikan keuntungan di mana sistem memberikan kekuatan dalam melaksanakan suatu tugas tanpa memonopoli sumber-sumber daya. Pemakai akhir diberi hak untuk bekerja secara lokal. Fitur beberapa workstation sangat handal seperti mainframe, tetapi dengan biaya 90% lebih rendah memberikan keuntungan berupa keluasan untuk melakukan pembelian pada hal-hal lain atau untuk meningkatkan keuntungan. Fitur sistem terbuka memberikan keuntungan di mana bebas memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan dari berbagai vendor. Fitur sistem tumbuh dengan mudah dan dapat diperluas secara tak terbatas memberikan keuntungan berupa kemudahan untuk memperbaharui sistem. Dan yang terakhir, fitur lingkungan operasi klien yang bersifat individual memberikan keuntungan di mana dapat mencampur dan mencocokkan platform komputer yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing departemen dan pemakai. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah pengertian arsitektur enterprise atau EA. Terdapat beberapa pengertian EA yaitu 1. Menurut The Open Group, EA adalah tentang pemahaman semua elemen yang berbeda yang membentuk enterprise dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan. 2. Menurut USA Federal CIO Council, EA adalah dasar aset informasi strategis, yang mendefinisikan misi bisnis, informasi dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru dalam menjawab perubahan kebutuhan misi. 3. Menurut Meta Grouping, EA adalah ekspresi secara menyeluruh bisnis kunci, strategi informasi, aplikasi, dan teknologi organisasi, dan dampaknya terhadap proses dan fungsi bisnis. Pendekatannya memperhatikan proses bisnis, struktur organisasi, dan tipe teknologi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis ini. Dan 4. Menurut Ian Weros dan kawan-kawan, EA adalah logika pengorganisasian untuk proses bisnis dan infrastruktur TI, merefleksikan integrasi dan kebutuhan standarisasi model operasi organisasi.
EA memberikan suatu pandangan jangka panjang tentang proses, sistem, dan teknologi informasi sedemikian rupa sehingga proyek masing-masing dapat membangun kemampuan, tidak hanya memenuhi kebutuhan segera. Pengertian arsitektur enterprise menurut para ahli. Menurut Oswald, enterprise arsitektur merupakan deskripsi dari misi stakeholder yang di dalamnya termasuk informasi, fungsionalitas atau kegunaan, lokasi organisasi, dan parameter kinerja. Arsitektur enterprise menggambarkan rencana untuk mengembangkan sebuah sistem atau sekumpulan sistem. Menurut Parzu, enterprise arsitektur merupakan suatu pendekatan logis komprehensif dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersama-sama yang meliputi suatu infrastruktur manajemen informasi atau teknologi. Menurut Dus et al., enterprise arsitektur secara berkelanjutan mempengaruhi manajemen organisasi serta area teknologi yang ada dalam organisasi untuk pengembangan blueprint sistem informasi dari berbagai disiplin, baik secara teori maupun praktis. Menurut California Department of Technology, enterprise arsitektur adalah sebuah aset dengan informasi strategis yang mendefinisikan bisnis, informasi yang diperlukan untuk mengoperasikan bisnis, teknologi yang penting untuk mendukung kebutuhan bisnis, dan proses transisi yang penting untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai respon terhadap kebutuhan bisnis yang berubah. Menurut J. Shekeman, sebuah arsitektur enterprise membuat roadmap luas organisasi untuk mencapai sebuah misi organisasi melalui performansi optimal dari proses bisnis utamanya dalam sebuah lingkungan TI yang efisien. Arsitektur enterprise merupakan blueprint untuk mendefinisikan secara sistematis dan lengkap mendefinisikan sebuah lingkungan organisasi saat ini atau yang diinginkan. Arsitektur enterprise. Enterprise arsitektur adalah praktik yang menganalisa, merancang, merencanakan, dan menerapkan hasil analisis perusahaan agar dapat berhasil menjalankan strategi bisnis. Arsitektur enterprise membantu dalam hal perbisnisan untuk menyusun proyek dan kebijakan teknologi informasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, enterprise arsitektur menganalisis suatu permasalahan atau problem yang timbul di perusahaan agar mendapatkan solusi yang nantinya akan menjadi suatu evaluasi dan untuk mengembangkan perusahaan agar menjadi lebih baik lagi dan mengatasi setiap masalah yang ada di perusahaan tersebut. Arsitektur enterprise. Setiap organisasi perlu menyusun arsitektur enterprise yang berupa rencana induk sistem informasi agar digunakan sebagai contoh bagi organisasi yang bersangkutan dalam membangun sistem-sistem informasinya secara terencana, terarah, efisien, dan terjadwal. Arsitektur enterprise mempunyai arti penting bagi organisasi untuk mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan kebutuhan bisnis. Arsitektur enterprise semakin populer karena era e-bisnis dengan aplikasi front-end yang berorientasi ke pelanggan dimanfaatkan untuk menghindari aplikasi yang berfokus pada organisasi fungsional saja. Arsitektur enterprise adalah satu kesatuan yang saling terkait tentang prinsip-prinsip
metode, dan model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur organisasi. Arsitektur enterprise mencakup inti-inti bisnis, teknologi informasi, dan evolusinya. Tanpa adanya arsitektur yang bagus, akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Tujuan arsitektur enterprise adalah untuk menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise akan dapat digunakan dalam rangka mendukung strategi enterprise tersebut. Arsitektur enterprise adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Untuk membuat suatu perspektif yang terpadu dari sebuah enterprise, maka diperlukan adanya teknik untuk mendeskripsikan arsitektur dengan cara yang masuk akal dan mengkomunikasikan hasilnya kepada seluruh stakeholder yang relevan seperti pada bagian tersebut. Komponen arsitektur enterprise. Produk arsitektur enterprise berupa grafik, model, dan narasi yang menjelaskan lingkungan dan rancangan enterprise tersebut. Komponen arsitektur enterprise menurut Maurer dan Butch terdiri dari 4 deskripsi arsitektur berbeda. Arsitektur bisnis mendefinisikan strategi bisnis dan menggambarkan struktur serta proses bisnis organisasi. Arsitektur ini mengatasi kekhawatiran pengguna, perencana, dan manajer bisnis dengan berfokus pada aspek fungsional sistem dan perspektif pengguna sistem. Arsitektur informasi menggambarkan sasaran bisnis dan pertukaran data di antara para peserta proses dan aplikasi. Arsitektur ini terdiri dari entitas data, di mana setiap data memiliki atribut dan relasi terhadap data lain. Arsitektur ini mendefinisikan dan mengidentifikasikan data utama atau entitas yang mendukung fungsi bisnis. 4 tahapan pembuatan arsitektur bisnis. Pertama, daftarkan semua kandidat entitas data. Definisikan entitas, atribut, dan relasi. Kemudian, relasikan entitas dengan fungsi bisnisnya. Dan yang terakhir, distribusikan arsitektur data. Arsitektur infrastruktur merupakan level yang paling rendah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk fisik hingga perangkat keras dan jaringan yang mendukung sistem aplikasi. Tujuan arsitektur ini adalah mendeskripsikan bagaimana mengelola fase ini sebagai bagian dari keseluruhan arsitektur enterprise. Ruang lingkupnya dari arsitektur teknologi adalah mendefinisikan teknologi utama yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan bagi aplikasi dengan data yang akan dikelola. Arsitektur aplikasi menggambarkan layanan dan sistem aplikasi yang mendukung proses bisnis. Tujuannya adalah mendefinisikan aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi dari enterprise. 5 tahap pembuatan arsitektur aplikasi. Pertama, daftarkan kandidat aplikasi, kemudian definisikan aplikasi. Selanjutnya, relasikan aplikasi terhadap fungsi. Kemudian analisis dampak dari aplikasi yang ada, dan yang terakhir, distribusikan arsitektur aplikasi. Secara umum, komponen arsitektur enterprise dapat digambarkan seperti bagian tersebut. Di dalam bagian tersebut pula,
terdapat 4 deskripsi arsitektur yang baru saja kita pelajari. Faktor pendukung internal arsitektur enterprise. Yang pertama, penyesuaian bisnis teknologi informasi dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Dalam slide ini, kita dapat melihat sebuah bagan yang merupakan strategic alignment model. Model tersebut dibagi menjadi 2 blok, yaitu strategic fit atau kesesuaian strategis dan functional integration. Strategic fit mengakui bahwa IT strategi diartikan dalam domain eksternal dan domain internal. Domain eksternal adalah bagaimana perusahaan diposisikan di IT marketplace. Domain internal adalah bagaimana IT infrastruktur harus dikelola. Strategic fit sama-sama relevan dengan bisnis domain. Terdapat 2 jenis functional integration, yaitu strategic integration dan operational integration. Strategic integration adalah hubungan antara bisnis strategi dengan IT strategi yang mencerminkan komponen eksternal yang penting bagi perusahaan. Karena IT muncul sebagai sumber keuntungan dari strategi. Sedangkan operational integration mencakup domain internal dan berkaitan dengan organizational infrastructure and process dan IT infrastructure and process. Strategic alignment model berdasarkan bagan yang baru saja kita pelajari, terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, strategi bisnis, meliputi arsitektur teknologi informasi, pemrosesan teknologi informasi, kemampuan atau keterampilan teknologi informasi. Yang kedua, terdapat strategi teknologi informasi yang meliputi infrastruktur administratif organisasi, pemrosesan organisasi, dan kemampuan organisasi. Yang ketiga, terdapat infrastruktur organisasi dan proses yang meliputi ruang lingkup teknologi informasi, kompetisi sistemik, dan tata kelola teknologi informasi. Yang keempat, infrastruktur meliputi ruang lingkup bisnis, kompetisi yang berbeda, dan tata kelola bisnis. Faktor pendukung internal arsitektur enterprise yang kedua. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Kita dapat melihat pada bagian tersebut. Di dalam bagian tersebut terdapat mission dan vision, yaitu kita harus melihat misi enterprise karena visi dan misi menyatakan gambaran masa depan dan merupakan nilai yang dipegang oleh perusahaan. Kemudian terdapat strategi, yaitu menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai visi dan misinya. Kemudian terdapat goals atau translasi dari strategi yang memberi arah dan menjadi penanda dalam mengeksekusi strategi. Tujuannya adalah menjadi perubahan konkret hingga aktivitas harian perusahaan, yaitu tugas arsitektur enterprise dalam menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan akan datang, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian terdapat action, di mana terdapat enterprise arsitektur atau domain atau aspek arsitektur, yaitu dipandang sebagai hak perusahaan. Kemudian, culture atau leadership dan people adalah bagian dari perusahaan. Yang terakhir yaitu operation. Operation adalah operasi harian perusahaan
yang mencakup produk, proses, people, dan IT yang digunakan. Faktor pendukung internal arsitektur enterprise yang ketiga. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam membantu organisasi menjalani arah pengembangan terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis seluruh enterprise. Faktor pendukung eksternal arsitektur enterprise. Yang pertama, framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, di USA, Clinger-Cohen Act tahun 1996 juga dikenal sebagai Information Technology Management Reform Act, menuntut bahwa semua biro pemerintah harus memiliki IT arsitektur. Yang ketiga, framework lain, Basel II tahun 2004, didukung oleh Gubernur Bank Sentral dan pimpinan otoritas pengawas perbankan negara-negara Group of Ten, menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas dunia keuangan. Yang keempat, US Act lainnya, the Sarbanes-Oxley Act, tahun 2002, dikenal sebagai Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act, muncul setelah skandal Enron untuk mendukung perusahaan mengadopsi praktik good corporate governance dan untuk membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Berikutnya yaitu metodologi arsitektur enterprise. EAP atau Enterprise Architecture Planning menggunakan kerangka Zekman dengan cara yang lebih praktis. Rencana implementasi arsitektur enterprise berupa pengembangan aplikasi SI berbasis komputer yang menghasilkan portofolio aplikasi di masa depan. Strategi SI yang tengah diterapkan dan akan dilakukan berikut dengan skala waktunya yaitu pendek, menengah, dan panjang. Di sisi lain, kita perlu mengetahui pentingnya arsitektur enterprise. AE merupakan suatu proses sekaligus sebagai suatu produk yang menjamin bahwa sumber daya informasi yang dimiliki enterprise digunakan untuk mendukung strategi enterprise. Produk AE akan menjadi panduan bagi manajer dalam mendesain proses bisnis, dan panduan bagi pengembang sistem dalam membuat aplikasi yang selaras dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Manfaat AE, menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen EA di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh EA mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. Menghubungkan TI kepada misi organisasi. Meningkatkan interoperabilitas dan mempercepat integrasi sistem lama, migrasi dan sistem baru. Memungkinkan ketangkasan, mengurangi biaya atau mencapai skala ekonomis dengan cara menyediakan mekanisme untuk berbagi layanan lintas enterprise. Meningkatkan keamanan, mengurangi risiko teknis. Fokus adalah pada strategi penggunaan teknologi untuk mengelola data sebagai aset. Hambatan penggunaan AE1. Tingkat usaha perencanaan jauh lebih komprehensif dan kaku daripada kebiasaan manajemen. 2. Keberhasilan tim AE tergantung pada budaya organisasi yang bersedia menerima konsep bahwa pengembangan perangkat lunak seharusnya bersifat arsitektur driven. 3. Kekurangan metodologi atau teknik untuk membuat perencanaan.
Anda dapat melihat siklus hidup proses arsitektur enterprise seperti gambar berikut. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah perbedaan coworking space, virtual office, dan service office. Yang pertama yaitu coworking space. Istilah ini sudah ada sejak tahun 1600, tetapi seorang programmer bernama Brett Neubach memunculkan kembali dengan konsep baru. Dia meresmikan sebuah coworking space di San Francisco, Amerika pada tahun 2005. Coworking space buatannya menyediakan ruangan 8 meja di Spiral Muse. Selain sebagai tempat bekerja, lokasi tersebut menawarkan makan siang bersama, bahkan ada waktu untuk meditasi sama-sama. Menurut Wikipedia, coworking space berarti tempat untuk orang-orang dari organisasi berbeda berbagi ruang untuk bekerja. Biasanya bentuknya adalah suatu ruangan terbuka yang cukup luas untuk menampung sekian banyak orang. Orang-orang ini bisa terdiri dari individu, komunitas, atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis khususnya startup company. Ada juga coworking space yang menyediakan ruang-ruang kecil tersendiri, yang disewakan bagi satu perusahaan atau sekelompok pekerja, ditambah dengan fasilitas pantry atau kantin yang menyediakan minuman seperti kopi dan alat-alat dapur untuk memasak. Keberadaan bisnis coworking space ini karena adanya kebutuhan tempat untuk bekerja sementara penyewa tidak ingin adanya modal yang tinggi terkait properti, biaya persiapan, serta biaya pelayanan, dan fasilitas ruang kantor. Konsep kantor bersama ini sesuai dengan program Kemenkop Bidik 49 Kampung Digital di tahun 2017, atau secara informal bisa menjadi tempat berkumpul para blogger, pekerja IT, serta inkubator bisnis UKM. Yang kedua yaitu virtual office. Secara mudah adalah Anda hanya memiliki kantor secara virtual saja di mana para penyewa hanya memiliki alamat dari kantor tersebut untuk keperluan berbagai urusan administrasi. Perusahaan Anda terdaftar sebagai perusahaan yang bekerja di alamat tersebut walaupun Anda tidak memiliki ruangan kantor di sana. Penggunaan virtual office banyak dibutuhkan untuk startup atau perusahaan yang baru saja berdiri. Dengan kehadiran virtual office, setidaknya ada 3 hal yang bisa didapatkan untuk perusahaan. 1. Penyewa mendapatkan surat domisili untuk berbagai kebutuhan mulai dari mengurus izin hingga syarat mendirikan perusahaan. 2. Penyewa memiliki alamat kantor untuk diinformasikan kepada customer atau klien. 3. Perusahaan penyewa akan mendapat citra dan branding yang bagus jika memiliki alamat kantor di lokasi yang strategis atau di pusat bisnis. Di beberapa lokasi penyedia layanan virtual office juga menyediakan fasilitas ruangan atau tempat kerja yang bisa disewa selama beberapa jam, harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Tapi ada juga yang sama sekali tidak menyewakan tempat kerja jadi hanya alamat kantor saja yang disewakan. Para penyewa virtual office menjalankan bisnisnya secara mobile. Dan yang terakhir yaitu service office. Service office adalah sebuah kantor di mana Anda benar-benar menyewa ruang kantor secara fisik dan Anda dapat menggunakan ruang kantor tersebut untuk bekerja. Anda dapat bekerja langsung di kantor tersebut bersama tim yang akan mendapat benefit seperti akses internet, ruang meeting, 24 jam keamanan, hingga tempat parkir mobil. 3 hal yang didapatkan para penyewa virtual office juga bisa didapatkan oleh penyewa service office, yaitu surat domisili, alamat kantor, serta branding bagus jika memiliki alamat kantor di lokasi yang strategis atau di pusat bisnis. Ketiganya diperlukan para pebisnis yang menginginkan cara kerja yang lebih fleksibel. Pertimbangan mana yang akan dipilih tergantung pada kebutuhan para pemilik bisnis dan jenis bisnis yang dijalankan. Virtual office. Virtual office atau kantor virtual adalah jenis kantor sewa non-fisik yang bisa digunakan sebagai alamat legal bisnis dan mendapatkan fasilitas-fasilitas kantor dari sang provider. Meskipun tidak memiliki kantor fisik yang digunakan sendiri, pengguna virtual office mendapatkan keuntungan khusus seperti biaya operasional yang jauh lebih murah dari kantor konvensional tapi mendapatkan fasilitas yang mirip dengan kantor konvensional. Melalui virtual office, Anda dapat memangkas biaya operasional hingga 90% dibandingkan dengan cara kerja konvensional.
Anda akan tetap memiliki kantor yang elegan didukung dengan alamat domisili yang sah, resepsionis, ruang meeting, dan nomor telepon khusus tanpa membayar biaya lebih untuk menambah staf baru. Berikut beberapa fasilitas yang didapat dari virtual office. 1. Penerimaan surat dan paket oleh resepsionis dengan sistem notifikasi. 2. Penggunaan meeting room di alamat pilihan ataupun alamat lain dari cabang penyedia virtual office. 3. Nomor telepon khusus perusahaan dilengkapi sistem notifikasi telepon masuk dengan opsi penerusan telepon ke pengguna virtual office. 4. Area kerja bersama atau coworking space, biasanya sudah termasuk fasilitas Wi-Fi, cloud, dan juga refreshment seperti teh, dan juga kopi. 5. Internet fax yang bisa diteruskan langsung ke email dari pengguna virtual office. Dan 6. Harga spesial penggunaan event space untuk kegiatan serbaguna dari perusahaan. Adapun virtual office dapat membantu dalam 1. Meningkatkan citra dan branding perusahaan. Meningkatkan citra dan branding perusahaan Anda dengan memiliki lokasi perusahaan yang strategis dan di pusat bisnis. 2. Memangkas biaya operasional. Anda dapat memangkas biaya operasional hingga 90% dibandingkan dengan cara kerja konvensional. 3. Kantor yang elegan. Anda akan tetap memiliki kantor yang elegan didukung dengan alamat domisili yang sah, resepsionis, ruang meeting, dan nomor telepon khusus tanpa membayar biaya lebih untuk menambah staf baru. 4. Mengalokasikan waktu berharga Anda. Mengalokasikan waktu berharga Anda untuk aktivitas vital perusahaan tanpa mengurangi waktu santai Anda bersama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Adapun virtual office dapat membantu dalam 5. Fleksibilitas bekerja dari mana saja. Memberikan Anda fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Dari rumah, luar negeri atau lokasi lainnya. 6. Mengurangi stres. Mengurangi stres dan tekanan karena masalah lalu lintas dan parkir. 7. Domisili perusahaan yang sah. Domisili perusahaan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengurus izin hingga syarat mendirikan perusahaan. 8. Bisa untuk mengajukan PKP pengusaha kena pajak. Bermanfaat bagi citra perusahaan Anda dan meningkatkan peluang kerjasama bisnis dengan pemerintah. Cara kerja virtual office. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, virtual office adalah kantor tidak nyata yang dapat digunakan oleh siapa saja. Namun, untuk mendapatkan ruangan di kantor virtual office ini, perusahaan diwajibkan menyewa ruangan dengan durasi waktu tertentu. Umumnya, penyedia layanan kantor virtual office ini akan menyediakan beberapa paket ruangan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Adapun ruangan yang kerap digunakan adalah aula umum. Karena ruangan ini memiliki banyak meja dan kursi dan colokan listrik atau stop kontak. Penyewa dapat bekerja di sini setelah membayar uang sewa. Selanjutnya, ada pula ruangan yang lebih privat berupa kubikel, ruang kerja eksklusif, hingga ruang rapat. Sementara untuk ruangan dalam bentuk coworking space adalah yang lebih luas, di mana penyewa bisa mendapatkan akses internet dan listrik. Dan untuk ruangan kerja yang lebih eksklusif, penyewa bisa memanfaatkan proyektor hingga mesin printer serta mesin fotokopi. Jika penyewa ingin bekerja di coworking space ini, mereka cukup datang dan bayar uang sewanya saja. Sedangkan ruangan dalam bentuk aula biasanya tidak perlu dipesan terlebih dahulu. Contoh virtual office di Indonesia. Salah satu contoh virtual office yang berada di Indonesia adalah Gapura Office atau Virtual Office Ceku, yang berlokasi di beberapa tempat strategis di Jakarta dan sekitarnya. Di Gapura Office, pekerja bisa menyewa beberapa layanan yang telah disediakan selama beberapa jam atau tahunan. Gapura Office juga menyediakan beberapa ruangan yang dikhususkan untuk perusahaan dalam skala kecil hingga besar. Ada ruangan yang memiliki meja dengan 6 kursi, 10 kursi, hingga paket-paket bunding yang memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Salah satu kelebihan dari virtual office di Gapura Office adalah harga sewanya yang relatif terjangkau, terutama bila dibandingkan dengan berkantor di gedung-gedung tinggi yang cenderung mematok harga mahal dan terus meningkat setiap tahunnya.
Menariknya lagi, pihak pengelola Gapura Office juga akan membantu perusahaan untuk kepengurusan domisili sesuai dengan hukum. Dengan begitu, segala bentuk aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum diperbolehkan di sini. Selain itu, Gapura Office juga akan membantu penyewa virtual office untuk membuat status perusahaan menjadi resmi atau legal. Virtual Office di mata hukum. Penyewa fasilitas virtual office adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau PT. Mengenai tempat kedudukan PT diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT yang berbunyi sebagai berikut. 1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Yang kedua, perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Yang ketiga, dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak yang harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan. Berikutnya, dalam surat edaran nomor 6/SE/2016 tertanggal 29 Januari 2016, pemerintah DKI Jakarta memperbolehkan praktik kantor virtual. Hanya saja, penggunaan layanan tersebut harus disesuaikan dengan aturan zonasi yang berlaku. Misal di DKI Jakarta, Perda atau Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang zonasi dan tata ruang, mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Yang ketiga, peraturan zonasi mengatur lebih rinci dan lengkap ketentuan pemanfaatan ruang dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah kota yang ada. Prosedur sebuah perusahaan yang ingin menggunakan kantor virtual secara umum harus mengajukan izin usaha terlebih dahulu sebagai bahan panduan, terutama untuk perusahaan dengan status CV atau PT. Harus mengetahui prosedur pendirian CV atau PT tersebut dan mengikuti dengan hukum yang berlaku dalam pembuatan CV atau PT tersebut. Persyaratan menggunakan virtual office. Untuk menghindari penyalahgunaan virtual office sebagai perusahaan fiktif yang merugikan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar dapat menggunakan virtual office ini. Yang pertama, beberapa perusahaan berbadan hukum atau perusahaan perorangan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah. Lalu yang kedua, bagi perusahaan berbadan hukum dapat melampirkan SKDBU, sementara perusahaan perorangan dapat mengajukan KTP setempat. Seperti contoh, bila ingin menyewa virtual office di Jakarta, maka KTP pendiri setidaknya satu orang adalah berkedudukan di Jakarta. Bila tidak, besar kemungkinan pengurusan akan sulit dilakukan dan dapat menunjukkan alamat lokasi yang real. Yang ketiga, surat rekomendasi dari bank dan rekening aktif. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memperkuat posisi perusahaan dan menjaga pengusaha untuk tetap bertanggung jawab menjalani bisnis yang dijalankan. Yang keempat adalah melampirkan NPWP. Nah, 4 persyaratan di atas adalah persyaratan umum yang akan dibutuhkan saat seseorang atau sebuah perusahaan akan menggunakan layanan virtual office. Namun, boleh jadi ada beberapa dokumen lain yang akan diminta sesuai dengan kebijakan masing-masing penyedia layanan virtual office untuk menjamin kerjasama yang dijalankan. Ide bisnis virtual office, bekerja dari rumah. Virtual office adalah model bisnis yang sangat mudah untuk dijalankan siapapun yang ingin membuka perusahaannya sendiri. Virtual office bekerja dengan menawarkan konsumen semua fungsi dari office sesungguhnya tanpa mereka harus berinvestasi untuk mendapatkan alamat fisik kantor mereka. Pada dasarnya, virtual office adalah satu ruangan besar penuh dengan resepsionis yang berkumpul dari berbagai perusahaan yang berbeda, di mana setiap resepsionis bertugas untuk menjawab panggilan telepon dari berbagai perusahaan yang berbeda juga. Pada dasarnya, virtual office ini memaksimalkan efisiensi waktu daripada resepsionis tersebut. Contohnya,
Ketika Anda menjalankan sebuah bisnis internet dan Anda ingin mendapatkan sebuah alamat Google Maps dan terdapat seorang resepsionis yang bertugas dalam jam kerja tersebut, yang harus Anda lakukan adalah membayar langganan kepada perusahaan virtual office dan memberitahukan kepada mereka apa yang Anda inginkan dari seorang resepsionis untuk disampaikan dalam telepon. Resepsionis tersebut kemudian akan mengambil pesan dari siapapun yang memanggil bisnis Anda dan mengirim email tentang keinginan mereka kepada Anda. Anda juga dapat mengirim email tersebut kepada virtual office dan mereka akan men-scan email tersebut dan mengirimnya kepada Anda. Dalam bisnis ini, pada dasarnya Anda memiliki alamat fisik untuk bisnis Anda yang dapat Anda akses secara online dari mana saja dan kapan saja. Khususnya jika Anda adalah seseorang yang ingin memulai bisnis Anda sendiri dari rumah, semua hal yang Anda butuhkan adalah alamat yang pasti dan sebuah telepon yang Anda gunakan untuk menjawab setiap panggilan sepanjang hari. Anda dapat memulai dengan hanya mengaturnya dari rumah Anda, dan jika Anda ingin untuk memperluasnya, hal tersebut tidak akan menjadi sulit jika Anda mempekerjakan beberapa pekerja untuk membantu Anda. Nah, sebagai sebuah layanan virtual office kecil, terdapat satu manfaat kompetitif utama yang Anda miliki dibandingkan dengan pesaing besar lainnya. Anda hanya memiliki satu orang untuk menjawab setiap panggilan, jadi setiap saat Anda mulai dapat memahami secara mendalam mengenai klien bisnis Anda, dan Anda semakin terdengar seperti resepsionis layak yang bekerja bagi mereka. Hal ini akan memberikan manfaat kepada Anda dibandingkan dengan perusahaan virtual office besar lainnya. Beberapa hal yang bisa Anda tawarkan kepada konsumen Anda untuk memulai bisnis Anda adalah memberitahukan kepada mereka nilai apa saja yang bisa Anda tawarkan dibandingkan dengan pesaing-pesaing Anda. Nah, selanjutnya, bagaimana menciptakan virtual office untuk setiap bisnis? Dalam rangka setiap tim bisa bertahan dan berkembang pesat, harus ada budaya penyertaan, kolaborasi, dan penghormatan. Sebagai manajer dari sebuah tim jarak jauh, mengembangkan dan mempromosikan jenis budaya ini adalah tugas yang sangat penting. Ketika rekan kerja tidak secara fisik berada di tempat yang sama, kesempatan untuk mengembangkan interaksi interpersonal dan koneksi menjadi lebih sedikit. Jadi, sangat penting untuk menjadi manajer yang proaktif dan kreatif. Tim jarak jauh harus secara efektif dapat dirasakan sama dengan tim yang ada dalam kantor fisik pada umumnya. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin merasa aman dan mempunyai rasa memiliki. Sebab dari itu, kuncinya adalah membangun suatu relasi. Menciptakan getaran sosial positif akan membantu anggota tim untuk membangun relasi satu sama lain. Membangun relasi kuat dalam tim Anda dapat mengarah kepada peningkatan keamanan fisik, kekuatan, dan kasih sayang kepada tim dan organisasi, dan meningkatkan hasil kinerja. Beberapa tips untuk membangun budaya virtual office yang sehat. Yang pertama, jadilah terbuka dan tersedia untuk bawaan langsung Anda. Ketika Anda bekerja secara jarak jauh, Anda melewatkan beberapa hal, seperti percakapan spontan yang terjadi ketika Anda tiba di meja Anda di pagi hari, atau memutar kursi Anda di setiap waktu untuk bertanya kepada seseorang terkait kepastian suatu pertanyaan. Carilah cara untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Hal ini tentunya tidak akan terasa mengganggu untuk meminta Zoom daripada harus mengadakan sebuah meeting di kantor. Biarkan teman tim Anda tahu bahwa Anda selalu ada dan dapat selalu diakses sekalipun mereka tidak melihatmu. Beberapa sugesti yang dapat Anda lakukan adalah: pertama, gunakan Zoom untuk mengganti pertanyaan cepat dan obrolan pemecahan masalah yang terjadi secara kasual di kantor fisik. Sebagai manajer, Anda mungkin harus menjadi orang pertama yang melakukan ini untuk menentukan nada yang tepat. Jika Anda menemukan diri Anda bolak-balik di Slack atau email dengan anggota tim Anda, usahakan untuk secara kasual mengusulkan, "Hey, kau mau menelepon untuk membicarakan ini?"
Lalu yang kedua, mempertimbangkan untuk melakukan one-on-one yang lebih lama atau yang lebih sering daripada yang mungkin dijadwalkan oleh 2 orang di kantor. Hal ini berbeda-beda tergantung dengan seberapa proaktif seseorang dalam sebuah percakapan, level pengalaman kerja mereka, masa jabatan mereka dalam perusahaan, atau sifat pekerjaan mereka, dan lain-lain. 3. Buatlah suatu kesempatan untuk check-in dengan orang-orang. Hal ini penting dilakukan jika Anda jarang mendengar kabar mereka, khawatir pada mereka, atau mereka adalah tipe orang yang introvert. Yang keempat, setelah presentasi, pertimbangkan untuk berhubungan dengan anggota tim tepat setelah membahas hal tersebut. Hal ini meniru pengalaman berjalan keluar dari ruangan rapat dan tanya jawab secara langsung. Anda dapat mendiskusikan tentang hal-hal kecil yang lucu atau mendiskusikan feedback dan langkah selanjutnya yang akan diambil. Tips selanjutnya adalah luangkan waktu untuk ikatan informal dalam jadwal meeting Anda. Hal ini memakan banyak waktu untuk mengetahui satu sama lain ketika Anda tidak duduk bersama dan bercengkrama satu sama lain untuk membangun tingkat kepercayaan. Jadi, sangat penting untuk meluangkan waktu untuk memiliki percakapan yang tidak berkutat pada pekerjaan saja. Percakapan semacam ini mungkin tidak akan terjadi seoriginal di kantor jika Anda harus menjadi lebih berniat untuk mewujudkannya. Sebagai seorang manajer, Anda harus proaktif dan rajin untuk mengukir waktu individu dan ikatan tim. Nah, beberapa sugesti yang Anda dapat lakukan ini mungkin secara umum. Yang pertama, mulailah meeting regular one-on-one yang biasa Anda lakukan dengan beberapa anggota tim dengan menyanyikan bagaimana hari mereka atau mengikuti sesuatu yang pernah mereka sebutkan di masa lalu. Jika hal ini bukan hal yang muncul secara langsung dari diri Anda, simpanlah sebuah catatan dan daftar percakapan yang dimulai dengan pertanyaan. Yang kedua, ingatlah bahwa Anda dapat slang anggota tim Anda tentang hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Mulailah minggu Anda dengan bagaimana Anda menghabiskan slang pekan minggu Anda atau check-in untuk melihat bagaimana pekan minggu seseorang berjalan dalam satu minggu tersebut. Lalu, beberapa sugesti yang dapat Anda lakukan di level tim. Yang pertama, aturlah makan siang virtual berulang atau jam minum kopi pagi di mana anggota tim bisa bergaul. Mereka bisa menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk berbagi foto dan cerita dari liburan mereka atau acara lain dalam hidup mereka. Yang kedua, gunakan aplikasi seperti Download atau Slang untuk secara acak memasangkan anggota tim untuk obrolan kopi. Hal ini membantu orang-orang dalam tim yang belum tentu bekerja sama secara rutin untuk mengenal satu sama lain secara lebih personal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mereka tidak harus memiliki proyek khusus yang harus didiskusikan untuk dapat meluangkan waktu untuk mengobrol. Yang ketiga, ukirlah waktu 5 menit di awal meeting setiap minggu agar anggota tim dapat berbagi sesuatu. Hal ini dapat dimulai dengan bergilir setiap minggu untuk berbagi video tour dari setiap kantor yang ada. Tips selanjutnya adalah rencanakan untuk mengadakan aktivitas virtual tim. Distribusi tim dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seringkali tim Anda dapat dibuat dari beberapa pekerja jarak jauh dan beberapa orang yang bekerja di sebuah kantor. Yang manapun itu, mungkin saja berada di zona waktu yang berbeda. Spesifikasi pembentukan tim Anda bisa berfaktor menjadi solusi terbaik di sini, dan kuncinya adalah untuk menjadi pengertian tentang situasi satu sama lain. Buatlah usaha untuk mengadakan pertemuan virtual tim tambahan melalui Zoom. Jangan hanya menunggu untuk acara langka terjadi ketika Anda dan semua orang berada di suatu tempat yang sama. Jadilah kreatif. Anda mungkin saja
akan canggung jika Anda tidak memiliki rencana. Tapi, hal tersebut tidak membutuhkan banyak usaha untuk membentuk suatu struktur terlebih dahulu. Anda dapat selalu merekrut relawan yang sosialis atau kreatif untuk memimpin. Beberapa sugesti yang dapat dilakukan bersama dengan anggota virtual tim Anda adalah seperti baby shower. Ada banyak permainan seru yang bisa Anda mainkan, seperti memperkirakan kapan bayi akan lahir, berapa beratnya, dan lain-lain. Sebagai contohnya adalah The Price is Right, Baby Made Lips, dan lain-lain. Yang kedua adalah holiday parties. Dalam setiap liburan Anda dapat menempatkan beberapa musik meriah dan makanan suguhan mewah bersama, bahkan mungkin membungkus kado atau berbagai budaya tradisional yang berbeda. Yang ketiga ialah charitable cause. Ada banyak kegiatan amal yang bisa dilakukan, seperti contohnya adalah mendonasikan sebuah dana untuk kegiatan amal sesuka hati anggota tim, di mana kemudian mereka dapat mendiskusikan kegiatan tersebut satu sama lain dan kenapa kegiatan amal sangat penting untuk mereka. Selalu ada acara yang bisa dijadikan alasan untuk melakukan kegiatan amal, seperti hari ulang tahun, anniversary perusahaan, dan lain-lain. Tips selanjutnya adalah tips yang keempat, adalah pastikan bahwa Anda selalu menunjukkan rasa syukur Anda kepada tim Anda. Setiap manajer harus melakukan hal ini, baik itu jarak jauh atau tidak. Hal ini sangat penting ketika Anda bekerja jarak jauh untuk memastikan bahwa Anda sangat berterima kasih kepada anggota tim Anda atas semua kerja keras mereka dan hasil pekerjaan luar biasa yang ditugaskan kepada mereka. Ada kemungkinan bahaya ketika seorang karyawan tidak merasa bahwa kerja keras mereka tidak dihargai ketika Anda tidak secara fisik melihat mereka harus lembur atau mendapatkan pengakuan dari stakeholder. Jadi, usahakanlah mereka tahu bahwa Anda secara virtual melihat hal itu dan Anda sangat berterima kasih untuk hal tersebut. Nah, beberapa sugesti yang bisa Anda lakukan adalah seperti kirimkan ucapan terima kasih yang tidak disangka-sangka atau hadiah kecil, bisa secara elektronik atau kirimkan melalui email. Yang kedua, buatlah waktu dalam one-on-one untuk sekedar mengucapkan terima kasih dan mengenali pekerjaan yang menantang, menemui rintangan yang tidak terduga, atau melebihi ekspektasi. Selanjutnya, yang ketiga, ketika proyek berakhir, adakan meeting singkat untuk sekedar mengeluarkan isi hati dan merefleksi setiap hasil atau apa yang telah berjalan lancar dalam proses untuk diulangi kembali. Tips selanjutnya ialah ciptakan budaya komunikasi berlebih. Pastikan bahwa seluruh model operasi tim Anda dibangun berdasarkan budaya transparansi. Hal ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa semua orang merasa seperti mereka berada dalam suatu lingkaran, yang karenanya mereka sama-sama terlibat di sana. Pada mulanya, orang-orang merasa bahwa mereka berkomunikasi dengan berlebihan, tapi hal itu justru menjadi suatu hal yang diapresiasi semua orang dan mereka berharap bahwa mereka tetap melanjutkan hal tersebut. Nah, beberapa sugesti yang dapat Anda lakukan ialah seperti gunakan dokumen one-on-one yang dapat dibagikan kepada setiap anggota tim untuk mengecek proses proyek berjalan, dan feedback berkelanjutan. Hal ini akan membantu Anda dan anggota tim Anda. Yang kedua, Anda mungkin ingin mengimplementasikan stand-ups harian atau mingguan dalam Slack, khususnya ketika Anda memiliki lebih banyak anggota junior di dalam tim Anda. Stand-ups ini hanyalah sebuah tempat di mana anggota tim dapat saling berbagi 3 hal teratas yang ingin mereka rencanakan untuk dilakukan dalam periode waktu tersebut. Yang ketiga, rajinlah mengatur status Slack Anda dan biarkan anggota tim Anda tahu bahwa kapan dan kenapa Anda akan berkehabisan saku selama jam bisnis Anda. Anda dapat berekspektasi bahwa setiap anggota tim Anda harus melakukan hal yang sama. Yang keempat, adakan tim meeting secara teratur.
dan berikan kesempatan kepada setiap anggota tim untuk memilih topik dan untuk menkontribusikan konten. Untuk anggota tim yang lebih pendiam, hal ini akan memberikan waktu kepada mereka untuk menyiapkan sesuatu yang akan disajikan. Poin penting. Anda harus mengetahui bahwa untuk menjadi pemimpin tim jarak jauh yang efektif tentunya memakan banyak waktu. Anda akan belajar dari setiap banyak cobaan dan kegagalan. Rekomendasi ini ditujukan untuk memberimu petunjuk awal untuk mulai. Anda akan ingin menerima feedback dari anggota tim Anda setiap waktu untuk melihat bagaimana Anda dapat mengembangkan virtual office Anda. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.